Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya gue nggak enak ya kalau baju gue kayak gini ya. Kesannya tuh terlalu kaku lah, terlalu formal. Bentar. Tapi bentar, ada yang kurang nongkrong nih. Nah, gini kan baru kita kayak di tongkrongan, ya nggak? Oke, gue pesen minum dulu ya bentar. Mas, pesen V60 ya, yang Japanese style. Terus kalau bisa suhunya itu yang 90 derajat aja. Oh, biji kopinya yang apa, Pak? Itu udah ada di meja. Udah ada. Iya. Oh, udah ada, Bro. Gimmick, Bentar ya. gimmick. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah bi dengan ismi, nama Rabbika, Tuhanmu. So first of all, tadi adalah ayat pertama atau wahyu pertama yang turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat tadi itu menyeratkan bahwa perintah Iqra atau bacalah ini kemungkinan salah satunya bermakna telaahlah. Jadi kita disuruh untuk menelaah hal-hal yang tersurat, terlihat atau dohir, maupun yang tersirat, tidak terlihat atau goib. Nah, berarti kan fungsi akal di sini memegang peranan yang sangat esensial, yang penting. Mungkin bisa dibilang juga seperti kata kuncinya, keywords-nya gitu. Maka dari itu, ternyata sebegitu pentingnya lah peran akal di kehidupan kita sehari-hari, yang dimana bahkan sampai wahyu pertama yang turun dari Allah itu pun mengingatkan kepada kita umat manusia melalui Rasulullah pastinya untuk senantiasa mau menggunakan akal kita. Oh iya, gue belum opening. Ahlan wa sahlan warga, kembali lagi dengan gua Ramzi Ali di channel yang tercinta, terkece, terkeren, terhits, terasia. Apalagi kalau bukan di channel Ramzi Ali. Ya, Ramzi Ali. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan lancar terus rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Anyways, tadi di awal gua udah sempet nyinggung tentang akal kan. Nah, tapi bukan suatu argumentasi dong namanya kalau gua juga tidak memaparkan dalilnya atau sumber yang jelas. So, here we go. Di surat Ali Imran ayat 190 contohnya, di situ berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Oke, di sini pertama yang perlu kita garis bawahi adalah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berfirman kepada hamba-hambanya yang ulil albab, yang ingin berpikir, yang ingin menggunakan akalnya untuk mencari kebesaran atau tanda-tanda Allah. Well, turns out dengan mengamati pergantian siang dan malam saja, itu seharusnya sudah menjadi bukti yang amat kuat akan kebesarannya. Lu semua boleh deh bongkar kitab sebanyak-banyaknya, buku berjilid-jilid, lembaran bertumpuk-tumpuk, tapi yang berani ngaku siapa pencipta matahari itu hanya satu, yaitu Allah. Bukan elit global atau Hokage. Lanjut ke dalil yang kedua, yakni di surat Al-Anfal ayat 22. Di situ berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, dalam kurung tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Tidak mendengar dan tidak memahami kebenaran, itu kan sama saja dengan tidak menggunakan akalnya. Jadi, Sang Pemberi Rezeki yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih sudah jelas-jelas berfirman bahwa makhluk yang paling buruk dalam pandangannya ialah makhluknya yang tidak mau atau menolak untuk menggunakan akalnya. Tapi sebenarnya ada untungnya juga untuk mereka bagi yang tidak mau menggunakan akalnya. Karena jika bumi sedang diserang wabah virus zombie, mereka tidak perlu takut karena mereka tidak punya otak. Nah, Maki, terus fungsinya akal nih emang apa lagi sih? Wow, banyak dong wahai makhluk yang berkahi akal. Contohnya gue ambil dari segi fenomena media sosial kita saat ini, yakni tentang cara kekritisan kita dalam berpikir, aka critical thinking. Berpikir secara kritis. Peran akal sangatlah dibutuhkan di sini. Ketika kita lagi buka HP, buka WhatsApp, buka grup WhatsApp keluarga, lalu ada fulan yang lagi nge-share berita,
Langkah apa yang pertama harus kita pilih? Yes, cross-check, pemeriksaan ulang. Berpikir kritislah dalam menerima informasi-informasi baru. Cek dulu kebenarannya dari berbagai sumber. Apakah chip Bill Gates ini beneran atau enggak? Apakah vaksin ini beneran merubah manusia jadi titan atau enggak? Atau apakah Cristiano Ronaldo beneran pindah ke MU atau enggak? Ternyata pindah. Ini skrip gue ketik telat banget anjay. Kalau kita semua bisa menerapkan metode simple seperti ini, minimal di keluarga kecil kita aja lah. Gue yakin engagement dari media-media berita hoax di luar sana akan turun sedikit-sedikit lama-lama menjadi puff. Lalu untuk perihal agama, kan masih banyak banget tuh oknum yang suka memberikan pandangan-pandangan bahwa orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang bertaklid buta. Orang-orang yang mau aja tunduk tanpa dibiarkan dulu berpikir secara rasional. Wait, justru fakta sebenarnya adalah kebalikannya, Pak. Karena Rasulullah pernah bersabda, agama adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ya, jadi syarat beragama adalah menggunakan akalnya, Pak. Bukannya pemaksaan sampai meninggalkan kelogikaan atau kerasionalitasan sendiri. Fun fact, tahukah Anda bahwa penggunaan kata akal dalam Al-Quran itu selalu digunakan dalam bentuk kata kerja? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegaskan betapa pentingnya penggunaan akal untuk berpikir dan bernalar, bukannya sekadar memiliki tapi tidak digunakan. Masih gelap? Waduh, kalau iya, nih gue masih ada dong perkataan dari yang sebaik-baiknya berkata. Rasulullah pernah berkata, Tuhan tidak mengutus para nabi kepada hambanya kecuali untuk berpikir dan bernalar. Dan jika manusia menginginkan sesuatu dari Tuhan, mintalah kesempurnaan akal. Udah cukup jelas kan bahwa para nabi, ini para nabi loh, bahwa beliau-beliau itu menyebarkan ajarannya bukan dengan cara menghasut para umatnya, melainkan dengan cara pendekatan yang lebih islami, membiarkan para umatnya untuk bebas dalam berpikir. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad sudah menyarankan kepada kita semua untuk meminta akal yang sempurna. Karena kenapa? Ya, lagi-lagi karena the power of akal. Sekarang contoh praktek akalnya langsung aja deh. Kali ini gue ambil temanya dari Al-Quran ya. Gue yakin lu semua yang agamanya Islam, yang pernah sholat, pasti udah apal di luar kepala lah surat Al-Fatihah. Nah, di salah satu ayatnya, yaitu ayat ke-6, artinya adalah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa tunjukkanlah? Kenapa bukan kuatkanlah atau jagalah, tetapkanlah kami ya Allah di jalan yang lurus? Kenapa gitu? Kan jelas-jelas bagi kita agama Islam itu udah merupakan ajaran yang paling benar. Lalu kenapa seakan-akan di ayatnya tadi itu ngasih tahu kalau kita itu masih berada di jalan yang salah, masih nggak lurus, tersesat gitu. Nah, inilah jadinya kalau kita menggunakan akal kita dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan ini pun baru satu ayat loh. Masih banyak ayat-ayat yang bisa kita telaah bareng-bareng. Tapi nggak, kita balik lagi ke ayat Al-Fatihah tadi. Sebenarnya ayat-ayat yang tadi itu bisa dijadikan dalil atau filosofi di balik komunitas anak-anak muda yang lagi naik-naik daunnya, yang dipelopori oleh Habib Hussein Ja'far, pemuda tersesat. Karena emang begitu kan, pada hakikatnya kita semua ini nggak ada yang udah benar-benar lurus, nggak ada yang udah nyiapin kafling di surga nanti, itu nggak ada. Yang ada itu cuma kita sama-sama berusaha untuk selalu lurus. Dan disitulah memang seninya, dengan menganggap diri kita ini selalu tersesat, kita menjadi lebih khusyuk, lebih ikhlas dalam meminta kepada Allah. Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Beda dengan orang-orang yang merasa dirinya itu sudah berada di jalan yang lurus. Beliau malah merasa paling benar, menganggap segala ajaran yang berbeda darinya itu salah, dan yang paling parah, yang ingin gue tekankan juga, menyesat-nyesatkan golongan atau kepercayaan-kepercayaan orang lain. Well, sebenarnya untuk tema ini harus gue bikin sendiri videonya, biar lebih khusus. Cuma nggak apa-apa karena dengan lu nonton video ini, lu jadi bisa bedain lah mana orang-orang yang ulil albab tadi, yang ingin menggunakan akalnya, dan yang tidak mau menggunakannya. That's why judul dari video ini, berakal tapi kok barbar. Ya jadi sudahlah, marilah kita buang jauh-jauh kebiasaan mempercayai suatu hal tanpa ada peran dari diri kita sendiri dulu di sana, peran dari akal kita. Jangan suka, katanya si A kan gitu, katanya teman gua mah gitu, katanya si ustadz yang itu kan gitu. Bahkan dari ustadz sekalipun, kita juga harus menjunjung tinggi yang namanya kebebasan dalam berpikir. Dan apakah sebatas itu doang? No. Kita juga harus memperbanyak literasi yang akhirnya bisa membuat kita untuk mengambil kesimpulan sendiri. Aduh, tapi aneh kagak suka baca buku li orangnya, gimana dong? Oh, tenang.
Untuk kalian yang masih belum suka baca buku, gue pun pribadi juga masih belajar untuk lebih suka membaca buku. Udah gue siapin videonya di atas ini. Jadi, bismillah dengan nonton video ini lo jadi suka baca buku. So, mulai dari sekarang kalau ada teman-teman kita yang datang-datang langsung ngasih berita-berita yang aneh tentang suatu negara lah, orang lah, artis lah, organisasi-organisasi, alangkah indahnya kalau kita emang nggak tahu tentang hal tersebut, kita diem aja gitu. Seperti kata Sayyidina Ali, diam adalah emas. Baru dah setelah itu, lo pada boleh ulik sendiri. Ini beneran kayak gini apa? Si doi ini beneran ngelakuin ini apa? Atau enggak, negara yang tadi diomongin, emang kayak gitu beneran ya? Coba gue tanya ke keluarga gue yang udah pernah kesana. Nah, kalau kayak gitu enak gitu ngeliatnya. Jadinya tuh para penduduk langit di atas tuh kayak, ini nih baru nih, makhluk yang bernama manusia yang gue kenal, dikasih akal dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demen nih gue kalau kayak gini. Kurang lebih gitu lah ya. Well, alhamdulillah, tanpa ada sadari kita sudah masuk ke penghujung acara. Wah, udah kayak webinar aja gue. Tapi ada satu hal yang ingin gue kasih tahu untuk kalian. Bahwa sesungguhnya para ahli agama, irfan atau tasawuf sepakat bahwa akal ini mempunyai tingkatannya sendiri. Jadi pemahaman kita akan sangat ditentukan oleh tingkatan atau makom akal yang saat ini kita miliki. It means untuk hal-hal yang di dalam Al-Quran menurut kita tidak masuk akal, kemungkinan besar itu hanya karena makom akal kita yang belum sampai ke sana. Atau mungkin kecuali hal-hal tersebut termasuk goib mutlak. Itu beda lagi ceritanya. So, syukron bagi yang udah nonton. Ana Ramzi Ali, seperti biasa, kritik, saran sangat terbuka lebar di kolom komentar. Akhir kata ruang diskusi, Ana tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.